Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya dari kelas 3D Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar oleh dosen Ikhwanul Mustaqim MPDI. Pembahasan yang pertama tentang teori belajar behaviorisme dan penerapannya. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme dan penerapannya. Pengertian teori belajar behaviorisme oleh Edward Thorndike merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang dikenal menghabiskan hampir seluruh karirnya di Columbia University. Karya yang diciptakannya dalam bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran akhirnya berhasil membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi pendidikan modern. Menurut beliau, teori belajar behaviorisme adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang dimaksud stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran atau gerakan tindakan. Penerapan teori belajar behaviorisme. 1. Membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas. Kedua, membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberi salam. Yang ketiga, membiasakan berdoa sebelum belajar, dan ini dilatih bukan hanya saat berada di kelas, tetapi di mana saja setiap melakukan sesuatu diawali dengan doa. Yang keempat, pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR dengan mengurangi poin perilakunya yang menjadi pertimbangan pemberian nilai akhir atau nilai rapor. Contoh teori belajar behaviorisme yaitu yang pertama, praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti memberi permen atau pujian. Pengertian teori belajar konstruktivisme menurut tokoh Jean Piaget, termasuk teori konstruktivisme yang mengetengahkan bahwa anak-anak berproses melewati serangkaian tahapan yang berbeda-beda secara kualitatif, sensorik motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Mekanisme perkembangan utama adalah ekuilibrasi, hal yang dapat membantu menyelesaikan konflik-konflik kognitif dengan mengubah sifat dari realitas untuk menyesuaikan struktur yang ada atau mengubah struktur untuk memasukkan realita. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang kedua, elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Yang keempat, penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi.
Yang kelima, review, yaitu yang mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang pada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Penerapan teori belajar konstruktivisme, guru sebaiknya tidak mengajar dalam arti menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengelolaan materi-materi dan interaksi sosial. Aktivitas-aktivitas pembelajaran konstruktivis meliputi mengamati fenomena, mengumpulkan data-data, merumuskan dan menguji hipotesis, dan bekerja sama dengan orang lain. Guru mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di luar ruang kelas. Guru-guru dari berbagai disiplin ilmu diperlukan untuk merencanakan kurikulum bersama-sama. Siswa perlu diarahkan untuk dapat mengatur diri sendiri dan berperan aktif dalam pembelajaran mereka dengan menentukan tujuan-tujuan, memantau dan mengevaluasi kemampuan mereka, dan bertindak melampaui standar-standar yang disyaratkan bagi mereka dengan menelusuri hal-hal yang menjadi minat mereka. Contoh teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran kelas yaitu di sini guru lebih menjadi fasilitator daripada instruktur. Guru harus bisa mengerti dan memahami pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Kemudian guru harus memasukkan pengetahuan baru yang akan disampaikan siswa, membuktikan suatu konsep umum yang sudah diterima kebenarannya. Misal rumus trigonometri ataupun formula menghitung kecepatan. Guru mengajak siswa ke kebun binatang, museum, atau taman wisata untuk berbagai hal yang terkait dengan materi pembelajaran agar siswa merasakan langsung apa yang tertulis di buku. Dan yang terakhir, tujuan dari teori konstruktivisme yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencapai sendiri pertanyaannya, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.